warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cemerlang, saya Feni Valencia dengan MPM 502114 kelas 4C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik integratif kelas rendah dan pembelajaran permapil kurma, yaitu tugas kelompok 9 dengan tugas mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Dea Widaswari, Magister Pendidikan. Materi pertama yaitu pembelajaran tematik integratif kelas rendah. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang terpadu menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Keterpaduan berdasarkan tema ini akan menghubungkan persoalan satu dengan persoalan lainnya sehingga terbangunlah kesatuan atau unity pengetahuan. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya dilakukan pembelajaran tematik, di antaranya: yang pertama, dunia anak adalah dunia nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka melihat suatu peristiwa atau kejadian memuat sejumlah konsep atau materi pelajaran. Saat belanja di pasar, mereka dihadapkan pada konsep perhitungan atau matematika, makanan sehat sayur dan buah atau IPA, dialog atau bahasa Indonesia, dan lain-lain. Yang kedua, proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa lebih terorganisir. Anak akan mendapatkan gagasan atau pengetahuan baru jika pengetahuan yang disajikan ada kaitannya dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. 3. Pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran akan lebih bermakna jika materi yang sudah dipelajari dapat dimanfaatkan untuk mempelajari materi berikutnya. Yang keempat, memberi peluang siswa untuk lebih mengembangkan kemampuan diri dalam hal sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa atau student center. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, agar pembelajaran tematik dapat berhasil. Di antaranya yaitu, yang pertama, tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Yang kedua, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester pada kelas yang sama. Yang ketiga, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan sebaiknya tidak dipaksakan, namun dapat dibelajarkan melalui tema lain maupun disajikan tersendiri. Yang keempat, kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta penanaman nilai-nilai moral. Yang kelima, setiap kegiatan pembelajaran hendaknya selalu mempergunakan alat peraga yang sesuai dengan tujuan. Yang keenam, tema dapat dipilih oleh masing-masing sekolah, disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat lingkungan, dan daerah setempat. Yang ketujuh, agar pelaksanaannya dapat optimal, jumlah peserta didik disesuaikan dengan jumlah guru di kelas. Tahap-tahap perencanaan pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenali tema, dengan mempertimbangkan tidak terlalu luas sehingga dapat digunakan untuk beberapa mata pelajaran. Yang kedua, melakukan analisis kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD dan indikator yang sesuai dengan tema dan membagi alokasi waktu. Yang ketiga, melakukan pemetaan hubungan KI, KD, dan indikator dengan tema. Caranya dengan mengidentifikasi semua KD dan indikator dari semua mata pelajaran. Yang keempat, melakukan penyusunan silabus. Yang kelima, menyusun RPP. Pembelajaran permapel kurma. Dalam kurikulum Merdeka, mata pelajaran IPA dan IPS digabung menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS. Tujuan untuk mendorong peserta didik agar dapat mengelola lingkungan alam dan sosial secara bersamaan. Perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum sebelumnya
juga terletak pada mata pelajaran bahasa Inggris. Jika sebelumnya bahasa Inggris termasuk bagian dari mata pelajaran wajib, pada kurikulum Merdeka mata pelajaran tersebut adalah pilihan. Ada pula pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Pembelajaran ini bertujuan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, karakter dan kompetensi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila yang diharapkan tumbuh pada peserta didik. Mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi satu pada jenjang SD karena anak usia SD cenderung melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu. Selain itu, mereka masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik dan komprehensif, namun tidak detail. Penggabungan pembelajaran IPA dan IPS ini diharapkan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya, sahabat Cemerlang. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Terima kasih.